tapi yang diminta menjadi panglima adalah Amr bin As. Ketika Rasulullah wafat, beliau menjadi gubernur di Mesir di masa Umar bin Khattab hingga sampai di masa Muawiyah. Beliau juga masih menjadi seorang gubernur bahasa kita saat ini. Artinya menjadi pemimpin terus menerus karena dia memang pantasnya menjadi pemimpin, tidak pantas menjadi seorang bawahan. Itulah takdir Allah yang berikan kepada sebagian hamba-hambanya. Ikhwan dan akhwat sekalian, satu hadis lagi yang bersumber dari Rasulullah SAW. Dari sahabat Abu Hurairah, ia berkata, seseorang telah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, biasanya yang bertanya ke Nabi itu adalah orang-orang Badui, artinya orang-orang Arab kampung. Ketika datang ke Madinah pasti bertanya sesuatu, dan itu sesuatu yang disenangi oleh para sahabat karena terkadang pertanyaan itu sederhana tetapi sangat dibutuhkan oleh para sahabat. Nah, termasuk hal ini. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah yang bagaimanakah yang paling besar pahalanya?" Nah, mungkin kalau kita hitung-hitungkan sedekah apa yang paling besar pahalanya. Rasulullah bersabda, bersedekah pada waktu sehat, ketika takut miskin, dan sedang berangan-angan menjadi orang kaya. Sekali lagi, Rasulullah bersedekah yang paling besar pahalanya yaitu ketika waktu sehat, ketika takut miskin, dan sedang berangan-angan menjadi orang kaya. Nah, itu bersedekah yang paling besar pahalanya. Jangan kita lihat orang lain, kita lihat diri kita sendiri. Kita lebih mudah berinfak itu ketika sedang sakit dibandingkan sedang sehat. Kita lebih gampang berinfak ketika kita sedang miskin atau sedang kekurangan dibandingkan sedang kaya. Contohnya, ketika kita hari ini hanya punya uang 5.000 atau 10.000, kita akan dengan mudah menginfakkan semua harta kita itu untuk infak. Di manalah, mungkin di kotak masjid lah paling gampang ya. Kita gampang mengeluarkan 5.000 atau 10.000. Tetapi ketika hari ini kita punya uang 1 juta, berapa yang kita keluarkan untuk infak? Mungkin sama, hanya 10.000. Nah, padahal sisanya masih banyak. Tadi yang 10.000 dihabiskan tidak khawatir. Kenapa ketika 1 juta tidak berani menghabiskan juga? Nah, itulah dikatakan ketika takut miskin itu pahalanya paling besar. Sedang berangan-angan menjadi orang kaya. Karena patokan orang kaya itu yang banyak hartanya. Nah, jangan-jangan kalau kita infakkan harta kita akan berkurang dan kita tidak menjadi orang kaya kembali. Seperti itu. Janganlah kamu memperlambatnya atau memperlambat sedekahmu sehingga maut tiba, lalu kamu berkata, harta ini untuk si bulan sekian dan untuk si bulan sekian, padahal harta itu telah menjadi milik ahli waris. Artinya tadi di surat Al-Munafiqun tadi, harta itu baru kita sadar mau kita infakkan ketika maut hampir menghampiri kita. Nah, jangan sampai ketika sakaratul maut baru kita mau berinfak, bersedekah. Nah, itu tidak ada manfaatnya karena di saat sakaratul maut, nah itu sudah pikiran sudah tidak bisa fokus mau kemana, gitu. Keadaan kita ketika sakaratul maut itu sesuai dengan
apa yang biasa kita kerjakan. Kalau kita biasa berinfak, mungkin mudah mengarahkan harta untuk berinfak. Tapi kalau terbiasa kikir, pasti tidak akan keluar niatan untuk berinfak. Yang bisa jadi malah mungkin dia kan hartaku yang di sana, hartaku yang di sana, hartaku yang di sana. Itu kalau bisa tidak keluar dari dirinya. Ikhwan dan akhwat sekalian, semoga kelima hadis ini yang kami bacakan tadi semakin memotivasi kita semua untuk banyak-banyak menyimpan harta kita untuk kehidupan akhirat. Jangan hanya harta itu kita simpan untuk kehidupan dunia yang belum tentu kita akan menikmatinya. Jangan sampai penyesalan datang kepada kita semua ketika ajal telah sampai kepada kita, karena harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan sangat sedikit dibandingkan harta yang kita habiskan untuk kehidupan dunia ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.